Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan rekaman yang sudah beredar di masyarakat. Dugaan sangat kuat ini adalah rekaman suara antara Ismail yang merupakan asisten dari Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, yang saat ini memang kita harus akui hal ini juga menjadi salah satu alasan tim Nikita Mirzani melaporkan Dr. Reza Gladys beserta timnya karena dinilai sudah melakukan perekaman tanpa izin, bukan rekaman yang diperdebatkan. Nah, tetapi yang mau kita bahas kali ini adalah, ini sangat yakin bahwa ini menjadi salah satu bagian alat bukti yang akan disampaikan dalam persidangan nanti. Apakah ini akan memberatkan Nikita Mirzani atau justru malah meringankan? Mengingat kita sudah ketahui di beberapa wawancara terakhir pada saat Nikita Mirzani diserahkan dari Polda Metro Jaya menuju Kejaksaan Tinggi dengan baju tahanan, kan kuasa hukumnya selalu mengatakan bahwa inilah yang sudah kita nantikan persidangan. Kami sangat yakin kami akan membuktikan bahwa sangkaan yang disampaikan oleh penyidik itu semua adalah salah. Kita akan coba lihat di sini, katanya mereka sudah punya alat bukti atau barang bukti yang akan menguatkan dalil-dalil mereka nanti. Salah satu alat bukti yang akan dipakai dalam persidangan nanti adalah keterangan ahli. Karena ada 5 jenis alat bukti ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Nanti dalam persidangan, kemungkinan besar akan dihadirkan adalah ahli bahasa. Nah, ahli bahasa ini akan melakukan verbatim. Verbatim adalah menerjemahkan setiap kata-kata apa yang disampaikan dalam alat bukti yang dugaannya rekaman ini, teman-teman. Coba kita simak bareng-bareng, apakah ini kategorinya kalau menurut kuasa hukumnya Nikita Mirzani bahwa ini tuh bukan pemerasan. Mail ditelepon oleh Dr. Reza Gladys, itu bukan Mail yang minta-minta, justru dia itu dicari-cari. Mereka nggak kenal sama sosok Reza Gladys tersebut. Tetapi kenapa kok dia malah dikejar-kejar terus? Ini adalah hal yang aneh katanya. Masa orang mau diperas, justru malah dia yang mengejar-ngejar? Apakah logika ini masuk akal atau enggak? Kita simak di bagian pertama ini. Dokter Reza maunya gimana? Mau kita tetap speak up atau gimana? Jangan ngomongin, aku pengennya baik-baik. Oke, Dokter Reza gimana? Mau kita tetap speak up atau gimana? Terus Dokter Reza Gladysnya bilang bahwa enggak lah Mail, ini maunya baik-baik begitu. Ya, ini apakah dugaan benar atau enggak rekamannya? Kalau seandainya benar, ya ini akan menjadi salah satu bagian di persidangan. Tapi kalau ini palsu, ya bisa dibilang adalah sangat kecil kemungkinannya. Cuma yang bisa mengatakan ini asli atau enggak, nanti kita lihat di persidangan, teman-teman. Dari segi intonasi, Dr. Reza Gladys yang suaranya mirip sama dia, ini kelihatan banget dia berada di level yang tertekan. Mail dengan gaya intonasinya yang cukup tinggi. Jadi yang merengek, meminta-minta, itu adalah Dr. Reza Gladys dari suaranya intonasi. Ini adalah bagian pada saat kita menganalisa sebuah percakapan. Aku bingung, aku pengen baik-baik, ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Mail. Iya, jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen biar buat kita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita persoalan aja ya dok. Ya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung gininya lah Mail, karena aku orangnya gak enakan gitu Mail. Iya santai, mama juga sebenarnya mamanya juga gak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Ya. Nah, ini menurut aku bagian yang sangat melemahkan timnya Nikita Mirzani. Tapi apakah Mail ngomong seperti ini atas perintah Nikita Mirzani atau inisiatif pribadi? Secara logika ya, misalnya kayak case ada sepasang suami istri atau pacaran kemudian pisah, mereka merekam adegan-adegan yang tidak pantas, kemudian ngancem sama mereka bahwa salah satunya kalau kamu nggak ngasih uang sekian, nanti saya sebarin. Apakah ini perandaian logikanya bisa disamakan dengan hal seperti ini? Dengan dikatakan bahwa kalau mau nih kita nggak speak up, ngebongkar semuanya, ya ditutupnya dengan duit katanya. Apakah sama seperti itu? Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen
Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dong, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dong. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi Ya udah, mau ya boleh Mail gimana ya? Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail menyebut nominal nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak apa-apa lah ya. Tapi saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon, tapi kalau misalnya dokter Oki lah. Ada apa dengan Dokter Oki? Kenapa sampai 2 kali dalam rekaman ini disebutkan? Apakah ini ada indikasi ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa maunya Dokter Oki dan juga dokter kayaknya detektif juga ya, itu juga harus yang masuk penjara, katanya dilaporkan juga. Apakah mengarah ke sana juga? Ini kan apakah kebetulan ataukah sekedar indikasi? Dokter Reza itu namanya dokter-dokter tua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya kita tidak speak up, ini kita ada di side dokter Reza. Tadi dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Oke. Iya. Mau itu mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa, maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu berantem sama yang sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem. Oke. Jadi memang ada 2 sudut pandang pertama teman-teman. Yang pertama adalah begini, apakah statement Mail ini pure adalah sudah kerjasama dengan Nikita Mirzani, ataukah inisiatif pribadi itu harus dikonfirmasi dalam persidangan nanti, dan memang harus diakui apa yang disampaikan Mail ini, indikasinya, interpretasinya lebih banyak adalah ke masalah kayak pemerasan. Ibaratnya kalau seperti aku bilang tadi, ada pasangan yang sudah putus, punya rekaman-rekaman yang sensitif, kalau nggak mengikuti keinginannya nanti akan disebarkan, kamu kasih saya kan, itu ada beberapa case yang seperti itu. Tetapi ini case-nya adalah dengan skincare. Kalau memang Dr. Reza Gladys ngerasa bahwa produknya itu baik-baik aja, tidak ada hal-hal yang melanggar aturan-aturan di Indonesia, atau bahkan melanggar kesehatan, kenapa harus takut begitu? Kenapa harus berusaha menghubungi, pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani? Dari cuplikan telepon yang diduga ini adalah suara mereka, itu memang mengindikasikan Dr. Reza Gladys itu pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Cuman NM-nya nggak mau ketemu begitu. Atau nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu. Aku malah nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi Iya santai ya. Jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya menurut dia mahal, agak doer kan, jadi agak sedikit mahal dong. Jadi kalau dokter kalau misalnya nanti kalau misalnya pengen ketemu, pengen minta maaf gitu-gitu, atau pengen ketemu, pengen silaturahmi, ya nggak apa-apa, silaturahmi nanti Mail temuin kok. Yang penting udah ada uang itu aja mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Oke. Ya, jadi nanti pokoknya itu Oke. Uangnya dulu yang harus disiapin, dan uang ini adalah salah satu barang bukti yang diserahkan dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejari pada saat penyerahan tersangka. Ada sekitar 3 miliaran rupiah, kemudian juga ada satu unit kendaraan, plus juga beberapa dokumen berkas, alat komunikasi, itu yang diserahkan pada hari Kamis 5 Juni 2025. Nah, dari sudut pandang ini memang diperlukan adalah interpretasi dari ahli hukum dan juga ahli pidana. Nah, apakah mungkin nanti gini ya, ini kita nggak tahu nih, mungkin strategi dari timnya Nikita Mirzani. Apes-apesnya kalau nanti dari ahli bahasa dan juga pidana di persidangan, mereka lebih cenderung mengakui ini sudah terpenuhi unsur pemerasan, mungkin akan ada yang dikorbankan, misalnya dugaannya bahwa ya udah kalau seandainya memang betul yang dikategorikan oleh penyidik dan juga
saksi ahli nanti di persidangan adalah sama ini pemerasan lewat rekaman ini, nanti untuk menyelamatkan Nikita Mirzani, seandainya jika Mail mengaku bahwa oh itu adalah inisiatif pribadi saya, Nikita Mirzani nggak tahu apa-apa, saya yang berusaha kayak dalam tanda kutip menjadi makelar. Ini akan meringankan Nikita Mirzani. Tapi kalau seandainya dia sudah tersudut seperti itu, kemudian Mail mengatakan bahwa iya saya sudah koordinasi sama Nikita dan dia bilang memang minta 5 miliar gitu. Ini akan semakin ya memberatkan Nikita Mirzani. Secara sekilas, apakah ini ada unsur pemerasannya? Serba subjektif ya. Yang uniknya gini, kenapa kok Dr. Reza Gladys mau ngasih uang 5 miliar gitu loh. 5 miliar tuh bukan uang yang kecil. Mau sekaya apapun kamu, dapatnya 5 miliar nabung, itu at least butuh berapa lama gitu loh. Buat masyarakat umum, 5 miliar itu mungkin adalah tabungan mereka seumur hidup gitu. Bahkan ada yang nggak bisa memiliki tabungan 5 miliar. Mungkin dengan level mereka yang sudah kaya raya di Indonesia, dalam beberapa bulan juga gampang bisa mendapatkan 5 miliar rupiah tersebut. Dan uniknya adalah gini ya, kalau seandainya nih ya, dari sudut pandang seorang pembisnis, seseorang mengeluarkan uang 5 miliar, pastikan biasanya untuk menyelamatkan yang lebih gede gitu loh. Wah, berarti omsetnya gila-gilaan ini. 5 miliar aja dikeluarkan, artinya untuk menyelamatkan kerugian yang bisa lebih dari 5 miliar rupiah tersebut. Dan apakah semuanya produk-produknya aman atau tidak? Karena bagaimanapun juga, ada juga kita undang-undang kayak YLKI ya, untuk perlindungan konsumen. Ini juga perlu dicari tahu apakah ada produk yang berbahaya atau enggak. Oke, sementara itu dulu bisa aku update, dan apakah rekaman ini menurut kalian akan meringankan atau memberatkan Nikita Mirzani dan juga Mail? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.